Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah 8 Jalan Kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan saya sebagai seorang imam, seringkali saya menemukan kenyataan bahwa ada umat yang secara ekonomi sangat kuat, atau dalam bahasa sederhananya kaya, atau bahkan kaya raya, namun tampaknya kurang bahagia di dalam hidupnya, yaitu kelihatan dari sehari-harinya yang mukanya selalu cemberut, lalu gampang marah-marah. Itu jelas pasti tidak bahagia hidupnya orang seperti itu. Muka cemberut, marah-marah terus Tapi dia orang yang sangat kaya, kaya raya. Dan sebaliknya ada umat yang hidupnya pas-pasan atau bahkan miskin. Namun saya lihat tampaknya ia sangat berbahagia dalam hidupnya. Ini kelihatan dari hidupnya sehari-hari yang penuh dengan senyum, kegembiraan dan keceriaan. Nah, kita bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Orang berharta banyak kok tidak bahagia? Sebaliknya orang yang miskin kelihatannya malah berbahagia. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sabda pertama dari 8 sabda bahagia yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada kita tentang hal tersebut. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga." Orang yang berharta banyak atau orang yang kaya biasanya akan sulit bersikap pasrah di dalam kehidupan, karena secara bawah sadar ia akan mengandalkan kekuatan harta bendanya dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau sakit, saya punya uang banyak, saya bisa pergi ke dokter yang paling mahal, saya bisa ke rumah sakit yang paling mahal, saya bisa membeli obat yang paling mahal. Jadi secara bawah sadar, orang kaya itu biasanya begitu mudah untuk cenderung mengandalkan harta bendanya. Sebaliknya, orang miskin ini karena dia tidak memiliki apa-apa, karena dia tidak memiliki harta yang banyak, maka satu-satunya yang bisa ia andalkan di dalam kehidupan Allah sendiri, hanya Allah saja, tidak ada yang lain, karena memang tidak punya harta, mau mengandalkan apa, Jadi kalau sakit yang dia andalkan adalah Allah. Kalau menerima pengalaman buruk, penderitaan, yang dia andalkan adalah Allah. Karena dia tidak bisa mengandalkan harta benda, karena memang tidak punya. Inilah yang membuat orang miskin biasanya lebih mudah bersikap pasrah dalam kehidupan daripada orang kaya. Dan kemampuan berpasrah itulah yang akhirnya membuat orang miskin jadi lebih mudah merasakan kebahagiaan daripada orang kaya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut para ahli kitab suci, sabda yang pertama dari 8 sabda bahagia, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga, merupakan kunci agar manusia dapat menjalankan ke-7 sabda yang lain. Jadi kalau orang itu sudah menghayati betul sabda yang pertama ini, yaitu hidup mengandalkan Allah, maka ke-7 sabda yang lain itu menjadi mudah untuk dia hayati dan hidupi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sabda yang pertama adalah sabda yang paling utama untuk kita jalankan dalam kehidupan ini. Bagi Anda yang memang kaya dan berharta banyak, Tuhan Yesus tidak meminta Anda untuk meninggalkan semua harta benda Anda dan kemudian Anda menjadi orang miskin secara harafiah,
Ya, tidak demikian. Jadi kalau Anda memang sudah kaya, memiliki harta yang banyak, ya bersyukurlah ya. Tuhan Yesus tidak meminta Anda untuk meninggalkan semua harta Anda lalu menjadi orang miskin dalam arti harafiah ya, dalam arti yang sesungguhnya, tidak ya. Tuhan Yesus hanya meminta Anda dan kita semua untuk menghayati spiritualitas kemiskinan, yaitu menghayati sikap yang biasanya diambil oleh orang miskin, yang karena tidak punya harta kekayaan yang bisa mereka andalkan dalam kehidupan ini, maka satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah Allah. Tidak ada yang lain. Dan karenanya mereka pun mampu bersikap pasrah pada kehendak Allah dan akhirnya juga mampu merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja Katolik ada yang namanya devosi kerahiman ilahi. Mungkin bapak ibu, saudara-saudari sudah tahu semua ya. Dan sungguh indah bahwa devosi kerahiman ilahi ini memiliki sebuah semboyan ya, yang mungkin bapak ibu saudara-saudari juga sering mendengarnya ya. Yesus, engkaulah andalanku. Nah, ini sungguh semboyan yang sangat indah, dan marilah ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita hayati sungguh-sungguh semboyan ini. Semoga dengan demikian kita juga mampu menjadikan Allah sebagai satu-satunya andalan yang terpercaya di dalam kehidupan ini, dan semoga kita pun mampu bersikap pasrah pada kehendak Allah dan akhirnya selalu merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.